Pemerintah Indonesia mendesak dilakukan investigasi menyeluruh atas serangan yang menewaskan 3 prajurit TNI yang tengah menjalankan misi perdamaian di Lebanon Selatan. Pemerintah menekankan jaminan keamanan bagi pasukan internasional harus menjadi prioritas agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan ketiga prajurit yang gugur merupakan bagian dari pasukan penjaga perdamaian UNIFIL. Serangan terhadap personil penjaga perdamaian tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apapun. Oleh karena itu perlu ada kejelasan terkait dengan pihak yang bertanggung jawab. Lebih jauh, Sugiono menjelaskan mandat pasukan perdamaian berbeda dengan pasukan tempur, sehingga mereka tidak dilengkapi untuk melakukan operasi militer ofensif. Pemerintah Indonesia pun meminta PBB mengevaluasi sistem perlindungan terhadap personil penjaga perdamaian, khususnya yang bertugas di wilayah konflik aktif seperti Lebanon Selatan. Hal seperti ini, ya kalau kita ngomong tidak seharusnya terjadi, tetapi kenyataannya ini terjadi. Harus ada satu garansi keamanan bagi prajurit-prajurit penjaga perdamaian, karena mereka menjaga perdamaian. They're peacekeeping, not peacemaking. Mereka tidak dilengkapi dengan kemampuan untuk membuat ataupun peacemaking. Ya. Ini perlengkapannya dan latihannya adalah untuk menjaga perdamaian. Artinya situasi damai yang dijaga. Jadi dan ini juga merupakan mandat dari PBB, ya, peacekeeping ini. Oleh karena itu kita juga meminta kepada PBB untuk mengevaluasi lagi keselamatan prajurit penjaga perdamaian PBB ini di manapun berada, khususnya di UNIFIL ini. Presiden Prabowo Subianto mengecam keras setiap tindakan keji yang merusak perdamaian dan menyebabkan gugurnya 3 prajurit bangsa. Lalu apakah pemerintah kemudian akan menarik pasukan perdamaian RI khususnya yang berada di wilayah konflik aktif? Informasi selengkapnya kita akan terhubung dengan jurnalis Metro TV Kautsar Prabowo langsung dari Istana Negara Jakarta. Kautsar, sejauh ini apakah ada rencana dari Istana untuk menarik sementara pasukan perdamaian secara khusus UNIFIL yang ditempatkan di Lebanon? Ya, selamat siang Fer dan juga pemirsa. Terkait dengan pertanyaan Anda terkait dengan rencana atau tanggapan pemerintah terkait adanya banyaknya desakan dari sejumlah pihak, apakah akan menarik petugas atau anggota TNI dari pasukan perdamaian ini, memang kami masih mendalami karena memang dari pihak istana ataupun dari pihak pemerintah belum menyampaikan secara detail terkait dengan keputusan ke depan. Namun memang terkait dengan adanya desakan untuk menarik sejumlah anggota atau seluruh anggota personil TNI dari pasukan perdamaian memang muncul dari sejumlah pihak, di mana awalnya muncul dari DPR, yaitu diwakilkan oleh Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Dev Laksono, yang meminta adanya upaya evaluasi dari pemerintah dan juga TNI untuk mengevaluasi penarikan anggota perdamaian dari misi perdamaian di Lebanon Selatan begitu. Di mana hal ini diungkapkan ketika terjadinya serangan terhadap 3 anggota TNI yang akhirnya anggota TNI ini gugur dalam misi perdamaian. Di mana Dev menyampaikan Indonesia juga perlu melihat kasus atau negara Italia yang saat ini tengah mengevaluasi anggota personil dari satuan perdamaian ini, di mana Italia siap untuk menarik pasukan perdamaiannya dari kondisi konflik, karena memang kondisi konflik saat ini memang masuk berada atau daerah konflik aktif, yang menekankan bahwa pasukan perdamaian seharusnya menjaga perdamaian, bukan terlibat langsung dalam konflik yang saat ini tengah berlangsung antara Lebanon dan Israel begitu. Selain dari DPR juga ada dari MPR yang disampaikan oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, yang menekankan bahwa keselamatan anggota TNI harus menjadi prioritas dari pemerintah. Ia menekankan terkait dengan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan bahwa Indonesia atau bangsa Indonesia harus melindungi segenap bangsa Indonesia hingga tumpah darah Indonesia. Artinya harusnya dalam misi perdamaian ini tidak ada titik darah yang terjadi begitu. Sehingga Ketua MPR RI menekankan harusnya
negara atau pemerintah mengevaluasi terkait dengan keberadaan anggota TNI dalam misi perdamaian ini, yang seharusnya kehadiran TNI ini untuk menjaga perdamaian, bukan terlibat langsung. Dan hal serupa juga disampaikan oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono melalui cuitan di Twitter yang menekankan terkait dengan keberadaan anggota TNI dalam misi perdamaian. Ia menekankan bahwa TNI harusnya berada di daerah yang aman atau di blue zone. Dan SBY juga sempat menceritakan terkait dengan latar belakang keberadaan anggota perdamaian atau pasukan perdamaian ini dalam misi perdamaian di Lebanon Selatan. Dan rupanya memang SBY yang pertama kali mencetuskan pengiriman pasukan perdamaian pada tahun 2026, tepatnya bulan November, di mana SBY menceritakan bahwa Indonesia harus terlibat langsung atau terlibat aktif dalam perdamaian di Lebanon Selatan, karena saat itu belum ada keputusan atau kebijakan dari Dewan Keamanan PBB untuk menjaga perdamaian di Lebanon Selatan yang saat itu tengah berkonflik juga dengan Israel. Akhirnya SBY mencetuskan untuk mengirim pasukan perdamaian, yaitu Garuda 23A yang pertama kali dikirim di Lebanon, di mana jumlahnya ribuan personil yang sudah dikirim. Hingga saat ini tercatat 19 kali Indonesia terlibat langsung dalam pengiriman pasukan perdamaian di Lebanon Selatan. Dan SBY menekankan bahwa keberadaan anggota TNI harusnya berada di blue zone, bukan di daerah yang rawan konflik langsung begitu. Sehingga ia menekankan terkait dengan piagam PBB chapter 6 yang menekankan bahwa keberadaan TNI ini harus berada di daerah yang aman, bukan daerah yang konflik atau daerah yang memang terlibat konflik aktif begitu. Selain SBY juga beberapa pihak juga menyerukan desakan untuk menarik anggota atau seluruh anggota TNI dari misi perdamaian di UNIFIL Lebanon Selatan ini. Dan untuk terkait dengan pemerintah sendiri, kami masih mendalami terkait dengan responnya. Namun dari Menteri Luar Negeri Sugiono sudah merespon terkait dengan desakan adanya penarikan ini, namun Sugiono tidak menjelaskan secara rinci kebijakan ke depan, namun ia mendorong adanya investigasi secara menyeluruh dari Dewan Keamanan PBB terkait dengan kasus serangan terhadap anggota TNI ini. Ia menekankan harus ada juga sanksi besar terhadap pihak-pihak yang memang bersalah dalam kasus ini, karena ia menekankan bahwa TNI yang dikirim ini merupakan peacekeeping, bukan peacemaking. Artinya ia menekankan bahwa pasukan TNI yang dikirim ini tidak disediakan alutsista yang lengkap untuk khusus berperang, namun memang alutsista yang disediakan oleh pemerintah atau TNI untuk dilengkapi dalam kasus atau dalam misi perdamaian ini merupakan standar untuk perdamaian, bukan untuk berperang begitu. Artinya Sugiono mendesak adanya investigasi secara menyeluruh terhadap anggota-anggota TNI yang sempat diserang dan akhirnya gugur begitu. Dan memang berdasarkan catatan yang kami peroleh saat ini hingga tanggal atau hari Jumat lalu, setidaknya ada 11 anggota TNI yang terlibat atau terkena serangan dan 3 lainnya gugur dan lainnya masih terluka-luka, di mana kondisi ini tidak menutup kemungkinan akan kembali terjadi ke depannya, sehingga dibutuhkan aktif atau langkah-langkah ke depan secara jelas pada pemerintah terkait dengan nasib anggota TNI yang berada di pasukan perdamaian ini. Demikian Ferry, kembali ke studio. Baik, sama-sama kita nantikan apa yang menjadi evaluasi dari pemerintah terkait dengan penempatan pasukan perdamaian di Lebanon. Terima kasih jurnalis Metro TV Kausa Prabowo atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.